Berbicara atau bernyanyi menggunakan bahasa Indonesia akan biasa-biasa saja jika yang melakukan orang Indonesia, tapi akan menjadi luar biasa jika yang melakukan orang asing. Seperti di video yang akan saya tampilkan nanti, ya. Jadi terdapat beberapa perempuan-perempuan yang berasal dari Kamboja yang pintar berbahasa Indonesia, bahkan pintar bernyanyi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dan yang lebih mengejutkan lagi, logatnya. Jadi logatnya sudah seperti orang Indonesia gitu. Oke, langsung saja disimak bagaimana keseruan mereka ketika berbicara dan bernyanyi menggunakan bahasa Indonesia. Roland, my pants. Sayang, apa kabar denganmu? Di sini ku merindukan kamu. Belajar bahasa Indo berapa lama? Oke, aku belajar bahasa Indo bentar doang sih, karena sebelumnya tuh kan aku di video sebelumnya tuh aku udah bilang aku pernah keluar negeri. Nah itu aku ke Malaysia guys, dan bahasa Malaysia dan bahasa Indo itu kan bedanya dikit doang ya, di beberapa perkataan doang. Dan waktu di sana terus pulang ke Kamboja lagi, waktu kecil aku tuh sering nonton Indosiar di YouTube. Terus cerita-cerita dongeng yang kayak pensil ajaib lah. Pokoknya itulah cerita-cerita zaman kecil gitu. Terus dengar-dengar, aku suka dengar lagu Indonesia. Lagu pertama yang aku pernah dengar Masih Mencintainya, dan lagu Cari Jodoh. Ya, itu yang lagu ibu-ibu, bapak-bapak siapa yang itu lagunya tuh. Itu aku belajar bahasa Indo dari situ. Karena ngerti maksudnya, ngerti juga. Ih, kotor banget muka gue. Karena dengar lagu itu, ya aku belajar dari lagu guys. Terus aku kenal sama satu orang Indo, terus diajak kerja bareng di tahun 2020 atau 2019, pokoknya aku udah lupa, sekitar itu. Dan di sana aku kenalan banyak orang Indo. Terus ya punya teman rame bahasa orang Indo. Terus setiap hari komunikasi di tempat kerja itu pakai bahasa Indo. Mungkin itulah sebabnya logat aku dan bahasa aku tuh fasih guys gitu. Nah gitu. Terus aku bukan kerja admin judul ya guys ya, jangan salah paham. Ada yang komen kayak admin judul, enggak, aku nggak kerja admin judul. Oke. Nah gitu doang. Bye. Udah ya, jelas ya, tapi jelas ya semua ya. Aku tahu bahasa Indo karena awal aku bisa ngerti bahasa Malaysia, dan bahasa Indo dan bahasa Malaysia itu kan gak beda jauh banget. Jadi sebab itulah aku tahu. Oke. Oh, yeah. There is Miss Indonesia also. I think she's from 2019. Her name is Princess Mango Nundo. Oh, do you know her? she's Miss Indonesia, yeah? Yes. Hello, Ka. Hi. Is she? I think. Wait, I haven't met her yet. Oh, that's giveaway. Yes, The hint of your roommate. She has been so supportive also. How do you know her? I think Venus used to post my picture, and then she commented on that post, and then I follow her. Ah, Okay. very nice of her. Oh, she said, "Hi all, selamat semua. Oh, semangat semuanya. Love you. Thank you, Kak. Terima kasih. You're so still. Thank you, Kak. Thank you, Kak. No, I know the accent and everything. I got it Yes. from there. Oh my God, you're Venusian? Yes, I'm Venusian. Venusian, go girl. I'm Venusian 2023. 2023. 2020. What's the language? What's the language that you use in your class? In my English. English. Roommate reveal in 3. Salam kenal, May. Pernah makan seblak? I don't know what that is. I think not yet, belum. It's very Makanan favorite di Indonesia adalah nasi padang. Nasi padang, sate ayam. Oh, wow. Yes. Perfect. Let me just put it here. 1, Do you know who my roommate is? 2. Let me put it like this. Okay.
What is your favorite Indonesian food? It's nasi Padang. Oh, there's a lot of Indonesian. Be sure to eat it with your hand. Yes, sate taichan. I think I prefer sate ayam more than sate taichan. Sate taichan is a bit salty for me. Sophie Ngiptit. Your Indonesian so good. Thank you. Okay, rendang. Rendang, not really. Really? You like gado-gado? Not really. Really? Yeah, So why do you like that? Nasi Padang. I like nasi Padang the most. Alright. House But chicken. rendang is also nasi padang. Yeah. Part of it. Yeah, but when I order nasi Padang, I only go with the green chicken. Yes. The green chicken? The one green with the chili, yes. Ah, sambal And hijau. sambal, yes, sambal is perfect. The green chicken? The one green with the chili, yes. Ah, sambal And hijau. sambal, yes, sambal is perfect. Bentar-bentar, jawab satu lagi. Mau mandi, bentar lagi udah mau kerja. Dia selalu ngomong kayak gini, aku orang Kamboja bukan orang Indo, jadi aku nggak takut karena aku bukan aku orang Kamboja bukan orang Indo kan. Coba bahasa Khmer. Oke, kakak dengar baik ya. Terus kakak pergi cari teman kakak yang bisa bahasa Kamboja atau minta bantu dia translate. Nhưng con Khmer mình con đồ tê. Ai tôi nhỏ chơi Khmer tê, phụ anh nhâm lấy video nữa sụp em phụ anh tê. Phụ nhâm con Khmer mình con đồ tê, ok? Ok bong. Bong trong anh nhâm dạy tiết. Mai comment ban. Oke, ngerti. Sebenarnya nggak apa-apa sih kakaknya komen kayak gitu. Kalau mau belajar bahasa Kamboja bisa belajar dengan aku. Tapi sebenarnya guys, aku karena kebanyakan orang teman sama orang Indo tuh, aku bisanya mau lupa bahasa sendiri loh, anjir. Oke dah. Oke ya kakak ya. Lunas. Hey guys, padahal aku udah bilang udah males mau bikin video untuk ngejawab-jawab yang tidak penting seperti ini. Orang Kamboja tapi kok pakai bahasa Indonesia. Oke, bahasa Cinyom Jai Khmer Chang Kesrapot. Trong trang giấy chồng Chán không mình bị san đầu đập bên nhom chơi bị sa khmai chẳng bỏ anh vô là vậy để nhom giấy ọt về khai nhom giấy rương trong ai bụng đồ bị đắng ấy chẳng nhom giấy bị sa khmai chẳng phụ quạt vô là vậy để nhom giấy ọt và xin chỉ phụ quạt vô ok nhom giấy ban và xin cho trái chẳng nhom giấy bị sa khmai chán không mình chỉ bị sa khmai mấy nhom top chỉ bị sa khmai vô là bài top mà bị san đồ tê bật top mà bị san đồ nhom giấy bị san đồ chẳng ai thì Seperti kamu salah satunya membuat aku menggunakan bahasa Indonesia karena kamu komennya pakai bahasa Indonesia. Saya menjawab menggunakan bahasa Indonesia, kakak. Kalau mau aku ngomong bahasa Kamboja ya coba komen bahasa Kamboja. Belajar sebuah bahasa hingga mampu berbicara dengan logat atau aksen seperti penutur aslinya adalah proses yang panjang dan bertahap-tahap. Tahapan yang pertama yaitu pemaparan awal. Tujuan daripada tahapan yang pertama ini yaitu mengenal atau mengetahui bunyi, ya. Kemudian mengenal struktur dasar dan kosakata awal. Mengenai kegiatan di tahapan awal ini yaitu seperti mendengarkan lagu, kemudian menonton film, dan menggunakan aplikasi belajar bahasa. Tahapan yang kedua yaitu tahap dasar. Tujuannya yaitu untuk menguasai kosakata dasar dan struktur kalimat sederhana. Adapun mengenai kegiatan yang dilakukan di tahapan yang kedua ini yaitu belajar lewat buku atau aplikasi, bisa ya. Latihan membaca dan menulis kalimat pendek, dan mulailah berbicara. Itu tahapan yang kedua ya. Selanjutnya tahapan yang ketiga atau bisa disebut tahap menengah. Tujuannya yaitu untuk memulai berpikir dalam bahasa tersebut dan bisa berkomunikasi secara lebih lancar ya. Tidak gugup, tidak a, i, u, e, o gitu ya. Dan kegiatan yang dilakukan di tahapan yang ketiga itu diantaranya memulai percakapan harian dengan penutur asli, atau jika kalian punya teman-teman yang sudah expert di dalam suatu bahasa yang sedang kalian pelajari, bisa ya, tidak mesti dengan penutur aslinya ya. Yang kedua, menulis teks lebih panjang. Jadi kalian di tahapan yang ketiga ini kegiatannya
bisa memulai dengan menulis teks yang lebih panjang dan memahami film tanpa subtitle ya. Tahapan yang keempat, tahap lanjutan. Tujuannya yaitu agar lancar berbicara ya, memahami konteks budaya dan ekspresi idiomatik. Adapun mengenai kegiatan yang dilakukan di tahapan yang keempat ini atau tahap lanjutan, yaitu sering berdiskusi dengan penutur asli atau membaca literatur dan menulis esai atau cerita ya, kemudian presentasi. Tahapan yang kelima yaitu tahap penguasaan aksen atau logat. Bisa dikatakan cewek tadi ini udah masuk ke tahapan yang kelima ya, penguasaan aksen atau logat. Tujuannya yaitu untuk menyamakan pengucapan, intonasi, dan logat seperti penutur asli. Kegiatan yang dilakukan di tahap kelima ini yaitu meniru cara bicara penutur asli secara detail ya, kemudian menyimak dan langsung menirukan audio seperti menirukan aktor gitu. Kalau kalian sering nonton film ya, coba kalian simak baik-baik ya. Yang ketiga yaitu mempelajari posisi lidah, bibir, dan suara. Dan yang terakhir, kalian bisa melakukan rekaman suara sendiri dan membandingkan dengan penutur asli. Itu ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan di tahapan yang kelima. Selanjutnya masuk ke tahapan yang terakhir, yaitu tahap integrasi budaya. Tujuannya meresapi bahasa sebagai bagian dari identitas budaya. Dan kegiatan yang dilakukan di tahapan ke-6 ini yaitu tinggal atau sering berinteraksi dalam komunitas penutur asli ya, mengadopsi kebiasaan sosial mereka juga. Itu jadi ada 6 tahapan yang perlu kalian kuasai jika kalian ingin benar-benar expert di sebuah bahasa yang sedang kalian pelajari. Ada 2 catatan yang menurut saya ini penting nih teman-teman ya. Jika kalian ingin expert di dalam sebuah bahasa sampai ke 6 tahapan tadi, tentunya memakan waktu bertahun-tahun. Tapi ya tergantung intensitas dan kedekatan dengan lingkungan penutur. Itu catatan yang pertama. Dan catatan yang kedua yaitu harus memiliki motivasi dan semangat yang tinggi ya. Biasanya orang yang memiliki motivasi dan memiliki semangat yang tinggi itu lebih cepat, lebih mudah dalam mempelajari sebuah bahasa ya. Selain 2 tadi, kalian juga harus konsistensi melakukannya ya. Oke teman-teman, itu saja dulu informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas kembali dan see you next video.